Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis ya. Jadi ini masalah Sancho nih ya, aduh Sancho gitu. Kayaknya ada masalah sedikit dengan Manchester United jadi gorengan media gitu ya. Jadi gini, waktu game pertama ngelawan Fulham, itu kan dia nggak masuk ke dalam susunan pemain ya, baik sampai cadangan pun juga nggak ada gitu. Jadi Ten Hag waktu ditanya, katanya Sancho mengalami masalah infeksi telinga gitu. Oke, budak waktu gue bilang kan. Jadi ya alasan-alasan yang PR lah menurut gue gitu ya. Nah kemarin pertandingan lawan Brighton kembali Sancho tidak masuk dalam squad ya, tidak masuk dalam susunan pemain gitu loh. Tapi dia berangkat ke Brighton bersama-sama squad, dia ikutan berangkat. Tapi pada saat susunan pemain diumumkan sampai cadangan pun dia nggak ada. Nah kali ini Ten Hag sih udah ibaratnya udah open aja gitu, udah bingung lagi mungkin cari alasan apa gitu ya. Dia bilang ya kalau pemain nggak masuk dalam squad ya lo harus terima gitu loh kan, mungkin maksudnya ya gue punya standar gitu. Nah inilah yang kemudian jadi muncul berbagai spekulasi, ya bukan spekulasi sih, sepertinya kemungkinan memang dia akan dijual gitu loh. Persoalan kemarin dia akhirnya kembali berlatih, ya gue rasa itu menjadi apa ya, itu suatu settingan mungkin ya dalam bahasanya ya, bahwa ya sebenarnya Sancho udah gak ada keadaan apa-apa dan secara attitude baik kok gitu loh. Jadi klub-klub lain nggak takut gitu untuk meminangnya gitu loh, karena kan ternyata personal dia baik gitu. Cuman intinya sih memang kayaknya emang bener-bener mau dilepas gitu, dijual. Jadi ya dengan Sancho ini out gitu ya, memang Manchester United pengen sebelum 5 hari lagi selesai bursa transfer. Nah ini ada 3 skenario nih sebenarnya. Yang pertama adalah ada berita bahwa akan dilakukan tukar guling gitu. Kemarin kan gue pernah bahas juga sempat mengenai konferensi persnya Enzo Maresca yang mengatakan bahwa Raheem Sterling sama Ben Chilwell latih terpisah gitu. Ya kemudian dihubung-hubungkan. Ternyata yang dihubungkan ini skenarionya adalah, nih menurut berita juga ya, bahwa akan ada pertukaran gitu. Pertukaran antara Sancho dengan Sterling dan Ben Chilwell. Karena kan kabarnya juga Sancho itu kan ditawarkan ke Chelsea. Karena kan Chelsea kan sifatnya pengen beli siapa aja gitu kan. Tapi ternyata Chelsea mau tuker gitu. Kalau menurut United Identity sih tuker sama Raheem Sterling aja no gitu ya. Apalagi tuker 2 pun juga enggak. Karena kenapa? Yang pertama nggak sesuai dong dengan visi misinya Ineos dalam hal ini ya, bahwa kita adalah pengen membentuk pemain, membangun tim dari pemain-pemain muda gitu. Raheem Sterling ini kan kalau salah udah 27 ya umurnya. 29. Ben Chilwell itu 27 gitu loh. Plus satu lagi, masalah gaji. Raheem Sterling itu 325.000 pound. Ben Chilwell 200.000 pound. Dua-duanya aja udah 525.000 pound. Kok kita malah keluar lebih banyak ya gitu. Kalau di permasalahan strategi, gue udah bilang kita selama ini memang kemarin bek kiri adalah bek kanan yang lagi dipaksain Dalot. Ya kalau memang Luke Shaw memang ya menurut tim medis dia bisa sembuh, ya udah, untuk apa dibeli Ben Chilwell, apalagi gajinya juga lumayan tinggi, 200.000 gitu. Raheem Sterling pun ya gue gak ngelihat bahwa dalam posisi di kiri itu dia akan lebih banyak berguna. Gue lebih baik dengan Garnacho maupun dengan Rashford mungkin ya udah dijalankan aja. Cuman kan yang namanya transfer kan selalu berdinamis nih, bisa jadi dalam 5 hari ke depan ya ada perubahan. Tapi menurut United Identity sendiri sih secara logis dan sistematis ya coret deh opsi untuk mentukar dengan Chelsea ini ya. Terus yang kedua itu ada
dari pihak Juventus. Kemarin kan ada rumor juga mengenai Juventus tertarik dengan Jadon Sancho, yang gue bilang sih karena dia kan lebih bermain agak lambat gitu ya. Kadang-kadang kan bola kan sering ketahan di dia gitu ya. Cocok sih dia di Liga Italia. Nah, ketertarikan Juventus ini dengan ada kabar juga dari berita nih Manchester Evening News bahwa perwakilannya Manchester United terbang dengan jet pribadi nih ya, ke Turin untuk membicarakan mengenai masalah Sancho. Sebenarnya wajar juga karena gue baru inget kan si Jean-Claude Leblanc itu kan, Jean-Claude Blanc ini kan bekas direkturnya Juventus kan, yang sekarang menjadi direkturnya Ineos gitu. Nah, bisa jadi karena kedekatan ini ya dia ngerti lah keadaan Juventus gimana, bernegosiasi dengan Juventus gimana. Tapi berita yang agak sedikit gak enaknya gitu, ternyata Juventus maunya opsi peminjaman. Ya sebenarnya bisa aja sih kalau ditambahkan dengan klausa obligation to buy, kewajiban untuk membeli. Jadi bukan option to buy ya lu bener, ya udah lu pinjem sekarang, lu bayar fee pinjemnya mungkin 5 juta, 10 juta, tapi gaji lu yang bayar semua, oke? Ya, plus tapi nanti tahun depan lu beli 40 juta lah nih harga yang gue buka, lu tawar boleh gitu, tapi jangan nawarnya sadis gitu kan. Bisa jadi kalau ini sih mungkin gue bilang masih masuk akal opsi untuk ini ya, skenario opsi ini gue bilang menurut gue masih masuk akal asal Juventus komitmen aja gitu ya. Nah terus opsi ketiga, skenario ketiga apa? Ya itu jual, karena menurut gue sih kita emang butuh duit cash. Harga 40 juta pound ya kita kan sebenarnya udah jual rugi nih dengan 2,5 tahun doang kita pakai jasa dia ya kan. 6 bulannya kan dia dipinjamin di Dortmund. Istilahnya valuasinya berkurang 50% gitu dari kita beli di Borussia Dortmund. Ya udah. Gue sih lebih setuju memang opsi jual ya, tapi ini kan keadaan kan juga genting nih ya. 5 hari lagi yang namanya bursa transfer ditutup. Kalau dijual, kemarin ada isu PSG, dia masih mencari penggantinya Mbappe, ya udah. Kalau emang bisa kita tuntaskan masalah Ugarte, terus dengan deal terpisah PSG bisa mau beli Sancho gitu ya, karena gue juga baru inget si Jean-Claude Blanc juga pernah di PSG, jadi ini kayaknya Jean-Claude Blanc ini kan saat ini kan lagi yang mimpin tim negosiasi nih. Kayaknya memegang peranan penting nih. Kayaknya Juventus dan PSG nih kayaknya yang akan jadi ininya dia nih, linknya dia nih, networkingnya dia nih. Ya kita coba lihat aja gitu apakah PSG mau beli. Cuman sih ya kalau dari 3 skenario ini, karena kita butuh duit cash juga ya. Satu untuk FFP, financial rules, terus sama juga ya dengan duit cash yang ada mungkin kita bisa menambah untuk membeli pemain yang bisa mengisi posisi ya seperti gue bilang, mungkin satu lagi gelandang bertahan atau gelandang atau penyerang, dalam hal ini striker number 9 yang benar-benar murni nih ya, karena itu sendiri kan persoalan kita apa, mencetak gol. Jadi dari 3 skenario itu United Identity lebih memilih jual, tapi kalau memang opsinya yang nomor 2 pinjem dulu Juventus mau tuh, tapi dengan obligation atau kewajiban untuk membeli, ya itu mungkin cara terakhir lah. Tapi kalau untuk tuker dengan Chilwell dan Sterling, ya mohon maaf tidak bisa ya. Oke, itu aja bahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga berpikir sistematis. Terima kasih.